Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kali ini Ibu akan menjelaskan pelajaran PKLH bab 2 yang berjudul Struktur dan Tekstur Tanah yang ada di Kota Balikpapan. Kalian bisa simak penjelasan Ibu berikut ini. Struktur dan tekstur tanah di Kota Balikpapan. Kita akan membahas mengenai struktur tanah dan tekstur tanah yang meliputi pembentukan struktur tanah dan jenis-jenis tanah. Kompetensi dasar 3.3, kita akan menganalisis struktur dan tekstur tanah yang ada di Kota Balikpapan. Kemudian 4.3 menyajikan hasil analisis struktur dan tekstur tanah yang ada di Kota Balikpapan. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat mengidentifikasi struktur dan tekstur tanah. Kemudian, peserta didik dapat membedakan tekstur tanah. Yang ketiga, peserta didik dapat menggambarkan struktur dan tekstur tanah. Yang keempat, peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan tentang struktur dan tekstur tanah. Yang kelima, peserta didik dapat mengetahui tanaman yang cocok dengan jenis tanah. Yang keenam, peserta didik membuat clipping tentang tekstur dan struktur tanah yang ada di Kota Balikpapan. Tanah merupakan bagian dari bumi berupa kerak yang tersusun atas bahan organik dan mineral yang merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup, di mana di atas permukaan bumi, tanah dapat digunakan sebagai tempat tinggal makhluk hidup dan media tumbuh bagi tanaman. Pembentukan struktur tanah. Struktur tanah merupakan susunan atau agregasi partikel tanah yang meliputi pasir, debu, dan tanah liat yang berbentuk atau yang terbentuk secara alamiah, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan struktur tanah meliputi bahan induk, bahan organik tanah, tanaman, organisme tanah, waktu, dan iklim. Kemudian, apa saja manfaat tanah bagi kehidupan manusia? Yang pertama, tanah dapat digunakan sebagai tempat tinggal. Yang kedua, dapat dipergunakan sebagai lahan pertanian, kemudian sebagai barang tambang, dan sebagai tempat perkembangbiakan hewan. Seperti pada gambar kalian lihat itu adalah cacing. Tekstur tanah di Kota Balikpapan dibagi menjadi 3. Yang pertama tanah aluvial, kemudian tanah pasir, yang ketiga tanah potsoil merah kuning. Kita akan bahas mulai dari yang pertama, yaitu tanah aluvial. Tanah aluvial merupakan jenis tanah yang terjadi karena endapan lumpur dan biasanya terbawa oleh aliran sungai.
Persebaran tanah ini di Kota Balikpapan terdapat di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta, Balikpapan Utara, Gunung Binjai, Balikpapan Timur. Dan tanaman itu berupa karet, padi, kelapa, dan lada. Selanjutnya, kalian bisa simak pada gambar berikut. Berikut adalah gambar tanaman lada, kemiri, karet, kelapa sawit, kakao, pinang, di mana dia dapat ditanam pada jenis tanah aluvial. Yang kedua, tanah pasir merupakan tanah pelapukan dari batuan pasir. Tanah ini mengandung kuarsa, lempung, serta serpi berwarna kecoklatan, agak kelabu, porositas baik, rapuh, dan tingkat erosi sangat tinggi. Tanah ini cocok untuk budidaya jenis sayuran dan buah-buahan. Berikut adalah gambar sayuran dan buah-buahan yang dapat dibudidayakan pada tanah pasir. Selanjutnya adalah tanah potsolik merah kuning atau disingkat dengan PMK. Merupakan tanah yang terbentuk karena curah hujan yang tinggi dan suhu yang sangat rendah. Dan juga merupakan jenis tanah mineral tua yang memiliki warna kekuningan atau kemerahan. Persebarannya ini hampir di seluruh kota Balikpapan. Dan tanaman yang dapat ditanam pada jenis tanah tersebut adalah tanaman bawang merah dan rosella. Ya, kalian bisa lihat pada gambar berikut ada bawang merah dan rosella. Selanjutnya, sifat tanah yang ada di Balikpapan itu bersifat labil, di mana dapat menyebabkan terjadinya erosi dan tanah longsor. Kita juga harus dapat merawat dan menjaga kondisi tanah dengan cara bagaimana? Yang pertama, melakukan reboisasi atau penghijauan. Yang kedua, mengurangi sampah plastik. Kemudian dengan cara membawa tumbler atau botol minum masing-masing dari rumah, kita akan mengurangi penggunaan sampah plastik di mana yang tertera pada Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2018. Oke, sampai di sini penjelasan Ibu terkait struktur dan tekstur tanah. Selanjutnya, anak-anak bisa mengerjakan latihan pada Google Classroom. Terima kasih, sampai jumpa.